Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berangkat kerja lagi nih. Sambil kita nanti bercerita soal per-YouTuber ya. Dan kali ini channel saya udah baru dimonetisasi kemarin. Dan nanti kita cerita soal tips-tips lah ya untuk mendapatkan subscriber, terus untuk mengejar 4.000 jam tayang di dalam waktu ya bisa dibilang singkat lah ya. Saya sekitar 1 tahun monetisasi. Oke, kita berangkat dulu. Pak, oke, kita nyebrang dulu. Wow, pagi-pagi masih agak jarang nih kendaraan. Masih pada tidur kayaknya. Oke, kali ini saya mau cerita soal sebenarnya agak ada bahagianya juga. Ada sedikit bahagia dan bangga lah dengan pencapaian ini sekarang, karena sekarang channel saya tuh udah dimonetisasi. Kemarin tepatnya hari Selasa ya. Dalam jangka waktu 1 tahun lah. Jadi sebenarnya saya tuh bikin channel ini udah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin ya, 3 tahun yang lalu. Tapi sempat vakum di situ karena uploadan videonya tuh nggak jelas gitu. Ada upload yang nyanyi, ada yang motovlog juga, ada yang rekreasi lah, pokoknya belum jelas lah, belum. Jadi masih campur-campur. Setelah beberapa bulan setelah pembikinan channel ini, saya sempat vakum karena ngapain lah gitu kan, yang nonton juga gak rame, terus kayak kita tuh subscriber juga gak nambah-nambah, kayak ya udahlah dibikin down gitu, dibikin males gitu. Jadinya sempat vakum sekitar berapa tahun ya waktu itu, sekitar 1 tahun kalau nggak salah, 1 tahun apa 2 tahun gitu ya. Tapi dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu ada beberapa sempat video upload juga, tapi jaraknya lama gitu guys. Jadi setelah apa ya, waktu itu saya tuh video awalnya tuh jalan-jalan ke daerah Cibodas, sama anak sama istri ya. Intinya lagi mau main sama anak sama istri, tapi sambil direkam gitu, ngevlog ya. Sambil diniatin buat diupload di YouTube gitu. Jadi niat buat mendalami lagi konten gitu buat YouTube. Nah, di situ sempat, waktu itu belum pakai kamera ini guys, jadi masih pakai HP apa ya waktu itu, HP Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Dan itu si stabilizernya kan lumayan gitu ya. Stabilisasinya lumayan. Masih dipasang di sini nih di dada pakai strap yang karet itu. Awal mulanya itu guys, di situ main ke Cibodas. Setelah itu saya ada potongan video waktu itu, apa ya, pokoknya dibikin buat video short. Ternyata video short ini tuh rame gitu. Setelah rame itu dan si subscribernya pun nambah gitu.
setelah si subscribernya itu nambah, jadi ketagihan guys buat upload video short gitu. Tapi memang nggak sembarangan juga, nggak sembarangan yang video yang mana aja misalkan di upload gitu, enggak. Tapi ada bagian-bagian momen yang memang ada kejadian atau ada hal-hal lucu gitu, hal-hal menarik gitu, dibikin video short gitu. Dan video shortnya tuh nggak panjang-panjang, sekitar 13 detik 15 detik gitu. Setelah itu ketagihan untuk video short, dan semakin nambah si subscribernya. Setelah itu makin ketagihan, makin menjadi menjadi semangat gitu. Jadi saya maksain buat beli kamera Bipro 5 ya waktu itu. Kamera Bipro 5 yang harganya sekitar 1.300.000 lah kalau nggak salah. 1.300.000 beli kamera nih ceritanya. Makin banyak konten ya, makin ada ada persentase gitu, ada yang nonton juga nambah, subscriber juga nambah. Jadi semakin kesini tuh semakin semangat gitu guys ya, karena ada persentase gitu. Beda lagi mungkin kayak kalian yang mungkin saya suka dengar cerita, suka vakum, suka berhenti di tengah jalan karena tontonan videonya tuh, viewersnya tuh di situ-situ aja gitu, kan nambah ya. Mungkin karena kalian juga yang nggak nge-upgrade cara ngonten kalian gitu. Setelah pakai Bipro, jalan sekitar berapa bulan gitu ya, enggak setahun sih, sekitar berapa bulan gitu. Lagi semangatnya, saking suka nontonnya video orang yang pakai GoPro. Karena nyaman gitu ya kalau yang pakai GoPro nih, kayak sekarang ini nih. Saya tuh jadi terinspirasi buat kayaknya pengen ganti GoPro nih gitu. Kebetulan waktu itu temen saya ada yang nawarin GoPro Hero 5 yang ini nih, yang sekarang saya pakai. Ada yang nawarin, harganya sekitar 1,6 gitu guys. Kalau orang-orang jual masih 2 jutaan lah, 1,9. Nah ini dia ngejual 1,6. Itu udah komplit banget sama yang lain-lainnya, pokoknya aksesorisnya. Dan sampai sekarang ini udah jalan belum setahun juga, sekitar 7 bulan apa 8 bulan gitu ya, sekitar 6-7 bulan lah kalau nggak salah. Sampai sekarang ini masih pakai yang GoPro Hero 5 ini. Dan setelah pakai GoPro Hero 5 ini, segala sesuatunya makin meningkat ya guys. Viewersnya juga ada peningkatan. Kalau tampilan ya udah pasti lah ya. Terus lagi subscriber juga waktu itu sempat upload video short, dan videonya tuh meledak banget guys. Sampai penontonnya tuh penayangannya tuh sampai 3,4 juta. Yang like-nya 27.000 kalau nggak salah, 56.000 kalau nggak salah. Nah di situ terus bertambah subscribernya sampai sekarang 5.600. Awalnya sih sebelum video itu meledak cuma 1.000 berapa gitu, 1.000 lebih lah pokoknya ya. Sekitar 1.000 lebih. Nah di situ saya masih pusing mikirin. Kalau subscriber sih udah aman waktu itu ya, karena seiring berjalannya waktu terus bertambah, karena video short terus bertambah, yang akhirnya yang syarat video subscriber 1.000 udah tercapai. Nah, ada nih syarat yang kedua yang bikin pusing juga, 4.000 jam tayang guys. Nah 4.000 jam tayang ini biasanya dikeluhin sama
pemula-pemula yang memang si penonton videonya tuh ya antara 15, 5, 10 gitu. Udah gitu dalam waktu jangka 1 bulan tuh nggak naik-naik gitu guys. Kalau sekarang nih saya alhamdulillah dalam jangka waktu beberapa jam tuh udah ratusan gitu guys. Dalam satu hari bisa mencapai 200, 300, bahkan 400 viewers gitu. Karena selain saya memperbaiki video, cara ngedit, terus saya memperbaiki juga thumbnail supaya menarik gitu. Dan setelah itu saya pikirin banget, waduh ini jam tayang kapan nih selesainya. Karena waktu itu jam tayangnya setelah berapa ribu subscriber gitu ya, pokoknya saya ngelihat jam tayangnya tuh masih 1200 kalau nggak salah, 1200. Dari 1200 ini ke mencapai 4000 jam tayang, saya kayaknya berapa bulan ya, 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulanan lah guys. Jadi setelah itu, tapi seiring berjalannya waktu, seiring ya kita pengen mencapai itu dengan cara-cara normal yang memang susah sih ya guys. Jadi harus memang banyak yang nonton, harus viewersnya tuh harus banyak, terus si videonya tuh minimal harus panjang gitu. Jadi kenapa di video saya tuh banyak banget video-video yang panjang-panjang gitu guys. Ada yang 1 jam, bahkan ada yang 1,5 jam, ada yang 1 jam lebih lah pokoknya ya. Kalau yang 2 jam sih nggak ada. Nah, jadi kalau misalkan kalian ngelihat para pemula itu upload videonya sekitar 1 jam, 1 jam lebih, bahkan mungkin ada yang 2 jam. Nah itu dia tuh lagi ngejar jam tayang guys. Berarti dia udah paham juga untuk ngejar jam tayang tuh butuh video yang panjang juga gitu. Dan waktu itu sempat kesusulnya sama sempat meledak jam tayangnya sama video yang perjalanan ke Puncak 2 guys. Nah yang ini nih, Puncak 2 itu kan waktunya 1,5 jam ya, 1,5 jam. Dan yang nonton tuh sekitar 5.000 lah, viewersnya tuh 5.000. Dan disitu sampai meledak sampai 700 jam kalau nggak salah. Dan saya juga sempat kaget, anjir langsung meledak 700 jam. Jadi tipsnya buat kalian yang memang lagi ngejar jam tayang, tipsnya gini guys, kalian upload video yang memang 1 jam lebih gitu, minimal 30 menit, dan maksimalnya 1,5 jam atau mungkin 2 jam lah. Dan kalian memang harus punya cadangan HP ya di rumah ya, cadangan HP minimal 2 lah. Saya juga ada 2. Terus emailnya isilah beberapa tuh, misalkan 1 HP 10 gitu. Satu HP 10, terus kalian kayak bolak-balik aja tonton yang ini, jangan di skip tapi kalian harus tonton fullin. Saya sampai masang wifi itu buat buat ngejar jam tayang. Kalian harus memang minimal ada 2 HP lah, itu buat bisa ditontonin. Anjing, tabrakas. Ada 2 HP buat bisa ditontonin video yang panjang ini. Kalau kalian misalkan upload videonya cuman 15 menit, 8 menit, atau panjangnya 15 menit lah ya, itu lama banget ya. Itu sehari paling cuma nambah 2 jam, 3 jam.
Ini kalau kita nontonin video sendiri, karena kita kan nggak skip ya. Kalau kita yang nontonin sendiri tapi pakai HP yang lain gitu, nggak skip jadi cepet gitu guys. Minimal sehari tuh ada 30 jam, 40 jam, 50 jam gitu. Kalau dari saran dari saya sih gitu, karena ini udah terbukti gitu. Nah, saya juga menjalani itu gitu. Dan sampai sekarang udah monetisasi. Sebenarnya setelah monetisasi malah jadi bingung juga sih. Kita harus ngejar $100 pertama untuk bisa gajian gitu guys. Karena kita nantinya harus request pin AdSense ya. Nah, syaratnya kalian harus mencapai dulu $100 gitu. Nanti kita dapat pin dari Google AdSense gitu. Dan dari pin dari Google AdSense ini biasanya yang saya dengar dari orang sekitar 2 bulan, 3 bulan gitu biasanya. Dan itu memang butuh waktu lagi guys. Kita ngejar jam tayang aja hampir setahun. Udah gitu nunggu pin AdSense-nya sekitar beberapa bulan ya. Kita itu juga kalau memang kitanya mencapai $100 gitu kan. Ya sebenarnya bikin males sih, itu bikin males karena kita harus capai dulu lah untuk mendapatkan ini gitu ya. Ini hitung perjuangan lah ya. Siapa tahu kita di tahun depan atau tahun depannya lagi udah bisa menikmati hasilnya gitu. Dan kalau saya sih udah mencapai di titik ini, bangga banget gitu guys. Karena ini sebuah pencapaian yang kita tuh berusaha gitu. Kita pakai tenaga, pakai waktu. Jadi kalau sekarang buat saya, kalau misalkan saya mau berhenti mau berhenti buat konten, ya sayang banget gitu guys. Saya udah capek-capek sekitar 1 tahun dan ngeluarin biaya ini itu, ya masa mau berhenti tengah jalan gitu. Dan setelah monetisasi sebenarnya malah jadi banyak ini, malah jadi banyak karena di YouTube itu kan ada pedoman ya, pedoman apa, peraturan lah. Kita upload video misalkan yang ada anak kecilnya, kita tuh bakal dolar kuning guys. Dolar kuning tuh jadi nggak bisa dimonetisasi, iklannya tuh jadi nggak bisa nampil gitu. Ada mungkin di beberapa menit, apa mungkin di beberapa penayangan video, tapi itu bisa dibilang bahkan nggak ada gitu, nggak ada iklannya gitu. Apalagi yang dolarnya merah. Kalau yang dolarnya merah sih itu udah pasti enggak ya, udah pasti enggak. Mending kalian hapus aja gitu, karena itu ngerusak algoritma YouTube lah. Jadi kemarin juga setelah monetisasi ternyata kelihatan guys, si dolar merahnya tuh kelihatan. Jadi video mana nih yang memang ada pelanggarannya gitu. Jadi ribet sih sebenarnya kalau udah monetisasi itu, kayak kita kalau upload video tuh kayak ketahuan gitu, ini ada pelanggarannya. Padahal mungkin sepele ya, menurut kita sepele, tapi sama YouTube tuh terdeteksi gitu guys. Jadi kemarin saya sempat
sempat upload video short yang ada anak kecilnya, yang waktu di jalan bundaran City Mall itu di Cianjur. Jadi sempat mau nabrak karena dia melenceng ke kanan. Di motornya tuh dia bawa anak kecil, mungkin antara mau nabrak atau ada anak kecil. Nah, jadi si dolarnya tuh jadi kuning gitu guys. Pokoknya kita jadi nggak leluasa lah. Terus kita juga harus hati-hati ya, harus hati-hati buat bikin video yang biasa pakai lagu nih, suka pakai backsound gitu lah. Kalau yang biasa pakai backsound ya hati-hati nih, karena kalau kena copyright kalian bakal dolarnya tuh bakal kuning. Oke, kita cerita lagi soal pengejaran jam tayang ya. Jadi udah, itu tadi tips buat ngejar jam tayang. Kalau kita mengandalkan murni tontonan dari orang lain itu bakal lama banget guys, bisa sampai 2 tahun lah. Apalagi kalian cuma upload video yang cuma 15 menit, yang 20 menit gitu. Kalian kalau memang serius ya gitu ya, kayak saya kan memang ya serius gitu, udah serius lah tuh konten, jadi YouTuber, jadi konten kreator. Ya gimana nggak serius kan sekarang, apalagi udah monetisasi. Dan orang-orang lain pun begitu guys. Jadi triknya tuh gitu. Jadi kalian upload video pokoknya sepanjang-panjangnya lah, 1 jam 2 jam gitu. Nah, kalian tuh harus ada cadangan HP 2 lah, kalau ada ya 2 gitu ya. Kalau memang kalian ada banyak ya bagus, lebih bagus itu. Terus tontonin videonya sampai habis, terus di upload aja lah. Sekali tonton video orang gitu kan, terus tonton lagi video kita yang panjang itu kan, yang beberapa jam. Itu ampuh banget lah buat tambah jam tayang. Ada yang beli juga. Kalau yang beli sih ya kalau itu mah kurang ini sih ya, kurang bangga sih jadinya. Kurang bangga kalau kita beli full gitu 4.000 jam tayang beli gitu. Kayaknya kurang bangga aja jadinya gitu. Kayak kita tuh nggak ada pencapaian gitu. Dan nantinya juga ke viewersnya malah kosong gitu guys. Jadi itu cuma ngebantu buat kita mencapai 4.000 jam tayang, tapi nggak ngebantu kalau ditarang nggak ngebantu buat video kita rame gitu. Ini saya cerita dulu soal pengejaran jam tayang dulu ya, pengejaran jam tayang dan tips cara mendapatkan subscriber. Nanti setelah ini video selanjutnya nanti saya bakal cerita soal setelah monetisasi gimana nih. Nah, ini sebenarnya banyak orang yang selalu nanya setelah monetisasi dapat gaji berapa katanya. Nah,
di subscriber 5.000 ini dapat duit berapa setelah monetisasi. Tapi sebenarnya banyak yang nggak paham juga. Jadi banyakkan orang tuh yang nanya tuh, udah gajian Chan gitu, udah gajian belum katanya gitu. Jadi orang tuh nggak paham cara pencapaian dulu. Setelah monetisasi harus gimana dulu gitu kan. Jadi yang orang ditanyain tuh kadang udah gajian bro, gajinya berapa gitu, nah, gitulah pokoknya. Jadi kadang suka apa kita mau ngejelasin kadang suka nggak mood gitu guys, karena ya mungkin karena mereka nggak tahu sih ya, nggak apa-apa sih, wajar juga. Itu kalau yang udah paham yang kita satu server tuh sama-sama konten kreator pasti paham, nggak akan hanya gitu guys. Oh. Tuh kerasa tuh kalau cerita-cerita udah sampai sini aja nih. Oke guys, jadi begitulah untuk video kali ini ya. Saya sedikit bercerita soal cara dapetin subscriber dengan cara video short, terus pengejaran jam tayang ya. Oke, bicara pengejaran jam tayang ya, mungkin bisa jadi apa sih nih, bisa jadi rekomendasi buat kalian, bisa jadi saran gitu. Mungkin gak sedikit juga orang yang lagi ngejar jam tayang guys, yang subscribernya mungkin udah mencapai ribuan tapi jam tayangnya tuh baru 1000 berapa gitu. Itu masih lama banget. Nah, nanti next kita sharing lagi. Atau kalian yang mau bertanya soal apa gitu, semuanya. Kirain mau berhenti dulu malah nyebrang. Kirain mau nunggu dulu lewat. Coba kalian yang mau nanya-nanya gitu, nanti saya jawab. Guys, ini di depan udah macet. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Nanti next kita sharing lagi soal mengejar jam tayang dan setelah monetisasi ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi Gandika 22, terima kasih yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.